Nudge merupakan upaya merubah perilaku secara halus, tanpa melakukan pelarangan dan pembatasan, tanpa mengubah insentif atau memberikan punishment dan reward, serta tanpa memaparkan informasi faktual dan argumentasi persuasif. Intervensi nudge ini dapat diterapkan dalam mengembangkan kompetensi ASN menuju agile government, khususnya dalam menurunkan angka keterlambatan aparatur sipil negara. Politeknik Setiawan Makassar kemudian mengembangkan sebuah program intervensi serupa untuk menguji efektivitasnya dalam menurunkan jumlah waktu keterlambatan pegawai. Program tersebut awalnya akan diterapkan pada 4 lokus, yakni Politeknik Setiawan Makassar, Dinas Pertanian Kabupaten Baru, BKD Provinsi Sulawesi Selatan, serta Rumah Sakit Daerah Khusus Sulawesi Selatan. Namun, dikarenakan ketiga lokus tidak dapat menerapkan sistem absen finger selama masa penelitian berlangsung disebabkan karena protokol COVID-19, sehingga program tersebut hanya bisa diterapkan pada Rumah Sakit Daerah Khusus Sulawesi Selatan. Penerapan absen dengan sistem finger adalah elemen krusial dalam program ini, sebab hanya dengan begitu keterlambatan dapat diukur secara real dan faktual serta tidak dapat dimanipulasi. Kenapa ada sistem finger di OPD Rumah Sakit Khusus Daerah? Itu karena kita mengacu ke Pergub Manajemen Kinerja. Karena di Pergub itu ada sistem penilaian perilaku. Sistem penilaian perilaku itu bobotnya 40%, sehingga itu yang menjadi keharusan pegawai untuk melaksanakan absensi. Program Nudge berlangsung selama 1 bulan pada bulan Oktober 2020. Dalam kurun waktu 1 bulan, intervensi Nudge dikirimkan melalui pesan WhatsApp secara pribadi kepada masing-masing pegawai rumah sakit tadi. Intervensi Nudge dikirim sebanyak 3 kali, sekali seminggu. Setiap akhir pekan, hari Minggu, dalam kurun waktu 1 bulan, yakni intervensi pertama pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020. Intervensi kedua pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, dan intervensi ketiga pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020. Intervensi Nudge dengan pendekatan social norm berwujud gambar yang berisi 3 informasi, antara lain: pertama, jumlah akumulasi waktu keterlambatan pegawai yang paling disiplin di antara 9 orang partisipan dalam sepekan terakhir sebelum Nudge diberikan. Kedua, jumlah rata-rata waktu keterlambatan seluruh partisipan dalam sepekan terakhir sebelum Nudge diberikan. Dan ketiga, jumlah akumulasi waktu keterlambatan pegawai yang bersangkutan dalam sepekan terakhir sebelum Nudge diberikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari mesin finger absen yang dikumpulkan dari seluruh pegawai setelah program dijalankan selama 1 bulan, diperoleh data waktu keterlambatan pada bulan Oktober 2020 di mana program Nudge diterapkan mengalami penurunan. Dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata waktu keterlambatan responden 1 bulan sebelum intervensi Nudge adalah sebesar 45,68 menit. Sementara nilai rata-rata waktu keterlambatan responden 1 bulan setelah diberikan intervensi Nudge sebesar 27,64 menit. Dengan kata lain, program Nudge yang diterapkan memiliki pengaruh secara signifikan dalam menurunkan jumlah waktu keterlambatan. Dampak program Nudge diperkuat oleh data bahwa jumlah rata-rata waktu keterlambatan pada bulan di mana program Nudge diterapkan setiap akhir pekannya, yakni bulan Oktober, mengalami tren penurunan secara gradual setiap pekannya, mulai dari minggu pertama hingga ke minggu terakhir.
Berbeda dengan tren yang terjadi pada bulan September atau sebelum diintervensi, di mana tidak terlihat ada tren yang menurun, bahkan bisa dikatakan meningkat setiap pekannya. Dari intervensi ini kan ada 30 sampel, Pak, ya. Ya. Jadi mulai dari awal ketika intervensi dilakukan, pegawai kan menerima hasil intervensi, melihat keterlambatannya, sehingga minggu-minggu berikutnya ada perubahan dari pegawai yang bersangkutan. Jadi mungkin setelah intervensi itu dikirimkan ke masing-masing pegawai, mereka bisa saling mengingatkan satu sama lain, sehingga di minggu-minggu berikutnya terjadi perubahan waktu keterlambatan menjadi sedikit lebih berkurang dari minggu sebelumnya, dan pada akhirnya waktu minggu keempat saya lihat juga di hasil data mesin pinjernya itu ada hanya sedikit yang terlambat. Karena terbukti berhasil, maka program NUTS ini dapat memberi kontribusi inovatif untuk melengkapi strategi-strategi yang sudah diterapkan dalam mengatasi masalah-masalah keterlambatan pegawai di instansi pemerintah. Program NUTS ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh Politeknik ST IALAN Makassar secara khusus, Lembaga Administrasi Negara RI secara umum, bahkan seluruh instansi pemerintah secara nasional, dalam rangka mempercepat akselerasi tercapai Agile Government dan World Class Government yang merupakan cita-cita bersama.